Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kika Bimbel. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai zat dan perubahannya. Sekarang kakak akan lanjutkan pembahasan mengenai susunan zat. Teman-teman, pasti kalian pernah bermain kelereng. Kelereng itu merupakan zat atau materi padat. Misalnya, satu butir kelereng memiliki massa 12 gram. Satu butir kelereng ini kita misalnya belah menjadi 2, maka masing-masing menjadi 6 gram. Dari 2 butir kelereng itu, misalnya kita belah lagi menjadi 2 bagian, maka kita mendapatkan 4 butir kelereng yang mana masing-masing bermassa 3 gram. Nah, kalau kelereng itu kita belah secara terus-menerus, akan diperoleh butiran kelereng yang sangat kecil. Tapi zat penyusun kelerengnya masih sama kok. Nah, butiran paling kecil itu disebut dengan partikel zat. Nah, adapun susunan dari zat itu sendiri terdiri dari campuran, unsur, molekul, senyawa, dan atom. Kita bahas satu-satu yuk. Apa sih bedanya? Atom. Atom adalah partikel terkecil dari sebuah materi yang tidak dapat dibagi lagi. Adapun partikel penyusun atom yaitu terdiri dari kulit atom yang garis kuning ini dan juga inti atom. Kulit atom terdapat elektron yang bermuatan negatif dan juga inti atom yang terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Nah, ini dia tabel untuk muatan proton, neutron, dan elektron. Proton itu bermuatan positif 1, neutron bermuatan 0, dan elektron bermuatan negatif 1. Lalu bagaimana penulisan lambang atom itu sendiri? Penulisan lambang atom itu ada 2 pengelompokan. Yang pertama, lambang atom yang terdiri dari 1 huruf, maka penulisannya menggunakan huruf kapital. Contohnya, karbon, maka kita cukup tulis huruf C besar atau C kapital, karena karbon ini huruf awalnya adalah huruf C. Kemudian ada oksigen, kita bisa tuliskan O dengan huruf kapital. Dan yang ketiga ada hidrogen, kita bisa tuliskan dengan huruf H kapital. Lalu yang kedua, lambang atom yang terdiri dari 2 huruf, penulisan huruf pertama menggunakan huruf kapital dan huruf kedua menggunakan huruf kecil. Teman-teman, ada beberapa atom yang memiliki huruf depan yang sama. Contohnya ada kalsium. Kalsium ini memiliki huruf depan yang sama dengan karbon. Tapi di sini penulisan atomnya yaitu Ca. C dengan huruf kapital dan A dengan huruf kecil. Contoh yang kedua, ada osmium. Osmium itu ditulis dengan lambang OS. Selanjutnya ada helium, ditulis dengan lambang He. Selanjutnya kita masuk ke molekul. Molekul adalah gabungan dari 2 atom atau lebih, baik dari atom yang sama maupun berbeda. Kalau atomnya berasal dari unsur yang sama disebut dengan molekul unsur. Kalau atomnya berasal dari unsur yang berbeda, disebut dengan molekul senyawa. Berarti ada hubungannya dong, atom dan molekul. Oke, kakak akan beri contoh. Yang pertama ada molekul unsur. Misalnya terdapat atom oksigen bertemu dengan atom oksigen juga, maka akan menghasilkan O2. Misalnya lagi ada gas hidrogen. Ketika atom hidrogen bertemu dengan atom hidrogen akan menghasilkan H2. O2 dan H2 ini merupakan molekul unsur dari penggabungan 2 atom yang sejenis. Selanjutnya ada molekul senyawa.
Misalnya di sini ada satu atom hidrogen bertemu dengan dua atom oksigen, maka akan menghasilkan H2O yang dinamakan dengan molekul air. Contoh selanjutnya yaitu satu atom natrium bertemu dengan satu atom klorin menghasilkan NaCl atau disebut dengan molekul garam dapur. Kedua contoh ini, molekul air dan molekul dapur, merupakan contoh dari molekul senyawa, yaitu gabungan dari dua atom yang berbeda jenis. Jadi teman-teman tahu ya bedanya atom dan molekul. Atom itu hanya satu, tidak dapat dibagi lagi. Sedangkan molekul itu sudah penggabungan dari dua atom atau lebih. Lanjut, kita masuk ke unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan kembali menjadi zat lain yang baru. Unsur ini dibagi menjadi 3 jenis. Ada unsur logam, unsur semilogam, dan unsur non-logam. Unsur logam adalah unsur yang mampu menghantarkan listrik dan panas. Unsur logam ini biasanya berwujud padat, berwarna putih mengkilap, keperak-perakan, kuning, atau abu-abu. Contohnya ada aluminium, tembaga, dan besi. Unsur semilogam adalah unsur yang sedikit menghantarkan listrik atau panas, atau biasa disebut juga dengan istilah metaloid. Jadi unsur ini tuh bisa bersifat konduktor ataupun isolator, tergantung dengan suhunya. Biasanya warna dari unsur semilogam ini berwarna abu-abu mengkilap. Contohnya ada boron, silikon, dan germanium. Selanjutnya, unsur non-logam adalah unsur yang tidak dapat menghantarkan listrik atau panas. Unsur ini bisa berwujud padat, cair, ataupun gas, dan biasanya tidak memiliki warna yang mengkilap. Contohnya ada oksigen, belerang, dan karbon. Selanjutnya, senyawa. Senyawa adalah gabungan zat yang terdiri dari dua unsur atau lebih dan dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Senyawa ini dibagi menjadi 2 jenis. Ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik biasanya berasal dari makhluk hidup, dan senyawa ini cenderung mudah terbakar. Contohnya adalah glukosa. Glukosa ini memiliki unsur penyusun karbon yang berwarna hitam, hidrogen yang mudah terbakar, dan gas oksigen yang diperlukan untuk pembakaran. Contoh yang kedua adalah urea. Urea ini memiliki susunan unsur dari karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Urea ini biasanya digunakan untuk pupuk kimia. Selanjutnya ada senyawa anorganik. Senyawa anorganik berasal dari sumber daya mineral yang terdapat di bumi. Contohnya air, yang mengandung susunan unsur hidrogen dan oksigen. Senyawa anorganik ini cenderung tidak mudah terbakar, berbeda halnya dengan organik yang mudah terbakar. Contoh yang kedua yaitu garam dapur. Garam ini memiliki senyawa natrium klorida. Natrium merupakan unsur logam, sedangkan gas klorin merupakan unsur non-logam. Selanjutnya ada campuran. Campuran adalah gabungan antara dua zat atau lebih tanpa melalui reaksi kimia. Campuran ini dibagi menjadi 2 jenis, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah jenis campuran yang ketika dicampur, susunan zatnya itu tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya, ada larutan gula pasir dengan air dan larutan susu bubuk dan air. Ketika dua hal ini atau 2 contoh ini sudah larut, gula dan susu bubuk tersebut sudah tidak kelihatan lagi kan zat padatnya, mereka sudah larut menjadi zat cair. Selanjutnya ada campuran heterogen. Campuran heterogen adalah jenis campuran yang ketika dicampur susunan zatnya itu masih dapat dibedakan. Contohnya air dan minyak ketika disatukan, dan air dan pasir.
Kedua contoh ini merupakan contoh campuran heterogen yang larutannya itu tidak sempurna. Mereka tidak dapat menyatu dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas proses pemisahan campuran. Yang pertama, ada penyaringan atau filtrasi. Filtrasi ini merupakan pemisahan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zatnya. Contohnya adalah larutan kopi yang dituangkan menggunakan kertas penyaring. Nantinya air akan masuk ke gelas dan padatan kopi tersaring dalam penyaring ini. Yang kedua, penyiringan atau dekantasi. Dekantasi adalah pemisahan cairan dan padatan yang tidak dapat bercampur melalui penuangan suatu zat untuk mengisolasi zat lain pada wadah. Contohnya yaitu campuran antara zat cair dan padatan melalui penuangan. Jadi, perbedaan dari filtrasi dan dekantasi yaitu dengan caranya ya. Kalau filtrasi itu dengan penyaringan, kalau dekantasi itu dengan penuangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyulingan atau destilasi. Destilasi merupakan pemisahan yang berdasarkan adanya perbedaan titik didih zat cair yang bercampur. Contohnya yaitu, ada di video ini merupakan alat dari destilasi dan sebelah kanan adalah ilustrasinya. Jadi air ini dipanaskan hingga mendidih sehingga menghasilkan uap. Nah, cuma air nih yang menguap, sedangkan zat lain yang bercampur di dalamnya itu tidak menguap. Jadi dalam uap itu terkandung molekul air. Uap air ini nantinya akan dialirkan ke bagian pendingin. Dan air kembali berubah wujud ke zat cair dan masuk ke dalam wadah penampung dalam bentuk air murni. Selanjutnya ada kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan berdasarkan adanya perbedaan kecepatan partikel-partikel zat yang menyusun campuran dalam medium tertentu. Contoh sederhananya adalah pada video berikut. Nah, ini merupakan contoh pemisahan zat warna tinta, yang mana zat warna tinta itu kan tersusun dari komponen-komponen warna lainnya ya. Nah, ini pemisahannya menggunakan medium kertas kromatografi. Nah, teman-teman, sekian materi mengenai susunan zat yang kakak sampaikan pada video kali ini. Semoga teman-teman memahaminya ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.